Selamat datang di ibadah online KAKR GBKP Runggun Tiga Baru. Sebelum memulai ibadah, persiapkan Alkitab, persembahan, dan tidak ada yang makan-makan, tidak ada yang jalan-jalan maupun tiduran. Semua mengambil sikap hormat kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita semua ambil sikap yang baik, duduk yang rapi, karena kita mau memulai kebaktian kita. Kita angkat lagu pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Semua ambil sikap berdoa yang baik. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Engkau sungguh baik.
berdoa, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat berkat penyertaan Tuhan di pagi hari ini kami boleh kebaktian Tuhan walaupun secara online. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kebaktian kami ini, kiranya Tuhan yang berkati dari awal dan sampai hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom. Kamu tahu Kak, Kenapa Kak? kayaknya di rumah orang ini lagi semangat kali. Iya Kak, kayaknya semangat kali kan Kak? Iya Kak, biar tambah semangat lagi kita mau sapa dulu ya Kak. Oke Kak. Biar ku sapa dulu dari kelas yang terkecil, nanti setelah itu kami yang lanjutkan ya Kak. Oke Kak. Shalom Balita. Shalom Kak. Nah sekarang kakak mau sapa kelas kecil. Pasti gak mau kalah semangat dong sama anak balita. Oke kakak sapa ya. Shalom kecil. Shalom Kak. Oke, sekarang giliran anak tanggung. Jangan mau kalah sama adik-adiknya ya. Shalom tanggung. Shalom Kak. Nah yang terakhir untuk anak remaja. Pasti suaranya kuat, suaranya lantang. Kakak sapa ya. Shalom remaja. Shalom Kak. Iya Kak, karena semua udah semangat, kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, segala puji syukur. Yuk semua tepuk tangan ya. Yuk semua semangat, tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Nah, kita tahu kan Tuhan kita itu kuat, Tuhan kita itu hebat, dan Dia juga yang menyelamatkan kita. Kita mau bernyanyi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yuk semua tepuk tangan ya, semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
jadi anak Tuhan, Kak? Senang dong, Kak. Iya, Kak, kalau kita senang jadi anak Tuhan, kita nggak boleh bohong, nggak boleh nakal, dan nggak boleh malas, Kak. Iya, Kak. Jadi sekarang kita mau bernyanyi lagi, aku senang jadi anak Tuhan. Yuk, semua tepuk tangan. Kalau senang tunjukkan senyumnya ya. Mana senyum terbaiknya? Yuk, tunjukkan senyum terbaiknya. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nakal ya, Nakal. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Malas, Malas. aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh malas. Malas, 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 malas itu dosa. Malas, 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 malas itu dosa. Malas, 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 malas itu dosa. Anak Tuhan tak boleh malas. Kak, Kenapa, Kak? kamu percaya nggak kalau Tuhan itu baik sekali? Percaya kali pun, Kak. Iya, Tuhan itu baik sekali. Nah, kita mau angkat lagu pujian kita, God is so good. Nah, dari awal lambat dan semakin lama semakin cepat, oke? Dan buat juga gerakannya ya. Kita nanti nyanyi pakai bahasa apa, Kak? Kita pakai bahasa Inggris dan Indonesia. Dimulai dari lambat dulu ya. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Lebih cepat lagi. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Lebih cepat lagi. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik. Lebih cepat bagiku. lagi. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Iya, Kak, Tuhan itu baik kali kan? Iya, Kak. Sekarang kita mau bernyanyi lagi, Yesus di dalam rumahku. Kita sekalian belajar bahasa ya, Kak. Kita pakai 5 bahasa. Bahasa apa sih itu, Kak? Nanti yang pertama kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Setelah itu bahasa Karo. Bahasa Karo. Setelah itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Setelah itu bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Dan yang terakhir kita gunakan bahasa India, Kak. Bahasa India. Ih, banyak ya, Kak. Iya, Kak.
Yuk semua bangkit berdiri ya, karena kita punya gerakan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa karo. Di bata ibas jabungku, mria ukurku, mria ukurku, mria ukurku. Di bata ibas jabungku, mria ukurku, mria ukur. Bahasa Inggris. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bahasa Mandarin. Chu Yesu chawo jadi chu, kwai le ya, kwai le ya, kwai le ya. Chu Yesu chawo jadi chu, kwai le ya, kwai le. Terakhir bahasa India. Jab Yesu mereka men hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Yesu mereka men hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Ya, semuanya sudah boleh duduk kembali. Nah, tadi kita sudah bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya ambil sikap yang baik, duduk yang rapi, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Sebab Kau Besar. Semua ambil sikap berdoa. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
adik-adik KKR 3 baru, apa kabarnya? Guru yakin ya, walaupun kita udah sering kebaktian online-nya, guru yakin adik-adik di rumah masih semangat, masih tetap setia ya untuk mengikuti ibadah online. Nah, sekarang sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, mari kita satukan dulu hati kita mau berdoa. Ayo ambil dulu sikapnya yang paling baik, yang paling sopan untuk menghadap sama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat penyertaan-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga saat ini. Bapa yang baik, tadi kami sudah mengangkat puji-pujian kami. Kau berkati Tuhan Yesus agar kiranya puji-pujian kami tadi berkenan di hadapan-Mu saja. Bapa yang baik, sebentar kami juga sudah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati Bapa agar kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar nanti dapat melekat dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu agar kiranya dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Bapa yang baik, kebaktian kami ini mulai dari awal tadi, pertengahan hingga akhirnya nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau baca dulu Alkitab kita. Kita mau buka bacaan kita hari ini yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Ayo kakak-kakaknya yang kelas kecil dan tanggung, apalagi remaja, yuk buka langsung Alkitabnya dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Yang balita biar guru ya yang bacakan dari sini. Yuk, ayo. Siapa yang udah jago buka Alkitabnya? Langsung buka Alkitabnya. Oke, udah dapat semua? Nah, sekarang biar guru ya yang bacakan dari sini. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17, beginilah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Wah, luar biasa ya bacaan kita hari ini. Nah, oke, sebelum guru lanjutkan lagi ke cerita firman Tuhan, kita masih mau buka lagi Alkitab kita dari bahan kita minggu ini yang diambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Yo, Yeremia di kitab mana ya? Di perjanjian mana ya? Yeremia di perjanjian lama. Yeremia itu kita buka dari perjanjian lama. Yuk, buka semua Alkitabnya. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Oke, udah dapat semua? Ini juga biar guru yang bacakan dari sini ya. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16, beginilah firman Tuhan. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Wah, luar biasa ya bacaan dan bahan Alkitab yang sampai pada kita di hari Minggu ini. Nah, guru, kira-kira apa sih tema kita hari ini? Wah, adik-adik tahu nggak ya tema apa yang sampai pada kita di hari Minggu ini? Apa ayo kira-kira dari tadi bacaan kita, tadi dibilang kalau Tuhan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini. Kira-kira apa ya tema yang sampai pada kita hari Minggu ini? Ayo coba tebak. Coba bilang sama orang tua atau kakak abangnya yang di samping kiri kanannya. Coba bilang apa tema kita kira-kira minggu ini. Apa ya? Iya, tema kita hari Minggu ini adalah Tuhan akan datang. Nah, ada yang benar nggak ya?
Nah, guru yakin pasti ada yang udah bisa nebak. Oke, tema kita hari Minggu ini adalah Tuhan akan datang. Nah, tadi di bahan Alkitab kita diceritakan kalau bangsa Israel dan bangsa Yehuda itu ada dalam masa-masa yang sedang terpuruk. Terpuruk gimana sih guru? Nah, pada masa itu bangsa-bangsa Israel dan bangsa-bangsa Yehuda mereka sedang dalam masalah ekonomi, dalam masalah hukum, tidak ada keadilan di negeri mereka. Nah, ya kurang lebih kayak yang kita hadapi sekarang lah. Sekarang kita lagi sama-sama ya melawan COVID-19. Malah bukan cuma di Indonesia tapi dunia. Nah, tapi lebihnya mereka itu lebih terpuruk lagi dari kita saat ini. Kenapa guru? Nah, selain mereka itu punya masalah sosial, punya masalah ekonomi, punya masalah dalam keadilan hukum. Nah, bangsa Yehuda pada saat itu juga diserang oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Wah, coba bayangkan sekarang kan, Indonesia ini diserang lagi balik sama Belanda, diserang lagi balik sama Jepang. Padahal sekarang kita lagi sama-sama melawan virus COVID-19. Wah, menderita kali ya. Nah, sebegitu menderitanya lah bangsa Yehuda dan bangsa Israel pada saat itu. Nah, yang lebih parahnya lagi, pemerintah mereka itu nggak peduli sama kesengsaraan rakyat Yehuda sama rakyat Israel, dibiarkannya aja. Bodoh amat lah, terserah kalian di situ. Yang penting aku damai-damai aja di sini. Nah, kurang lebih seperti itulah tanggapan pemerintah mereka. Tidak ada aksi sama sekali untuk menolong masyarakat mereka. Tapi kalau kita sekarang gimana coba? Bapak Jokowi itu selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Bapak Jokowi mau semua pasien-pasien COVID-19 mendapatkan perawatan yang terbaik. Bapak Jokowi mau semua masyarakat Indonesia mendapatkan mutu pendidikan yang baik. Nah, peduli kali ya Bapak Jokowi sama kita. Berbeda sama apa yang dialami oleh bangsa Yehuda dan bangsa Israel pada saat itu. Nah, karena saking menderitanya mereka, Tuhan kasihan sama anak-anaknya yang penuh dengan penderitaan. Oleh karena itu, Tuhan kasih janji sama mereka kalau dalam masa terpuruk dalam kehidupannya, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan angkat segala kesengsaraan mereka. Tuhan bilang kayak gini tadi di bahan Alkitab kita. Tuhan akan memberikan keadilan bagi bangsa Yehuda. Tuhan akan membebaskan bangsa Yehuda dari bangsa-bangsa yang menyerang mereka. Dan Tuhan akan memberikan kehidupan yang tentram bagi seluruh bangsa-bangsa di Yerusalem. Bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya bangsa Yehuda, tapi seluruh kaum yang ada di Yerusalem. Wah, luar biasa ya. Tuhan bilang kayak gini. Nanti kalau waktunya sudah tiba, kalau aku akan datang, semua manusia, semua orang yang ada di dunia ini akan merasa aman, tenang, damai. Tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi perpecahan antara satu dengan yang lain. Wah, luar biasa ya. Kita tahu kan kalau Tuhan kita itu pasti akan selalu menggenapi janjinya. Nah, begitu juga pada masa dulu Tuhan udah datang ke dunia ini. Tuhan udah menggenapi janjinya. Tuhan datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib, yaitu untuk menebus dosa manusia supaya manusia bisa berhubungan baik lagi dengan Allah yang ada di surga. Nah, tadi Tuhan bilang kalau Tuhan datang, Tuhan akan bawa damai, sukacita, ketenangan untuk semua anak-anaknya. Coba deh kita bayangin, seandainya ya di rumah kita sendiri, ditinggalkan kita sendiri, harus tidur sendiri. Ngeri ya, siapa yang berani coba? Mungkin sebagian besar anak-anak KKR pasti merasa takut ya. Nanti ada orang yang ketok pintu gak aku kenal gimana? Nah, tapi coba bayangkan, kalau ada mama kita, ada bapak kita, ada kakak abang kita yang di sekitar kita, merasa aman gak kita? Merasa damai gak kita? Nah, pasti kita merasa hangat, bisa dipeluk sama orang tua kita, sama kakak abang kita, pasti kita akan merasa tenang. Nah, kalau dipeluk sama orang tua yang merupakan anak Allah aja kita merasa tenang, gimana coba kalau kita dipeluk dan langsung dijaga oleh Tuhan? Nah, jadi adik-adik,
Di sini kita diajarkan supaya kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir sama apa yang terjadi di dunia ini. Karena apa? Karena Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan akan selalu memberikan sukacita, akan selalu memberikan kedamaian kepada kita masing-masing. Nah, karena hari ini adalah hari Minggu Advent yang pertama, kita mau menyalakan lilin kita sebentar lagi. Oke, di sini sudah ada lilin yang menyala, bukan berarti guru sedang ulang tahun ya, tapi lilin ini menandakan hari ini, hari Minggu ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Apa sih Minggu Advent itu? Minggu Advent itu adalah minggu-minggu di mana kita menyambut kembali hari kelahiran ataupun kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Nah, adik-adik, lilin ini juga menandakan seperti Tuhan yang memberikan terang di kehidupan kita yang gelap. Walaupun kita punya banyak masalah, kita punya banyak beban di dalam hidup kita, tapi kita bisa lihat cahaya yang ada di gelap ini. Tuhan datang untuk menerangi kita. Jadi kita nggak perlu takut lagi sama setiap beban, sama setiap masalah kita, sama setiap perasaan kita yang nggak damai, yang selalu kacau balau, selalu panik. Kita sekarang udah bisa hilangkan setiap rasa-rasa yang tidak aman itu. Karena apa? Karena Tuhan sudah datang ke dunia ini, Tuhan sudah membawa damai itu sendiri, dan Tuhan akan selalu menjadi cahaya di kehidupan kita seperti lilin ini yang sudah memberi cahaya di kegelapan yang sekarang ini. Oke adik-adik, sekarang kita hidupkan lagi lampunya ya. Nah, tadi dari cerita guru mau bilang kalau guru, tadi kan kita udah Minggu Advent yang pertama. Hari ini kan kita Minggu Advent yang pertama. Berarti udah dekat lah Natal ya guru. Iya, kita udah dekat sama hari Natal. Tapi guru, aku nggak ada baju baru lah Natal tahun ini. Masa hari Natal tahun ini aku nggak ada latihan Natal guru? Masa tahun ini aku nggak nampil di depan gereja guru? Nah, tadi guru udah bilang kan, kalau Tuhan udah datang ke dunia ini, Tuhan udah lahir di dunia ini, itu maksudnya walau sekarang Tuhan gak lahir kembali, gak muncul di hadapan kita, tapi Tuhan udah lahir di hati kita masing-masing. Tuhan udah datang di kehidupan kita masing-masing, jadi kita gak perlu kecewa kalau Natal tahun ini gak acara besar-besaran, gak ada musik, gak ada band, gak ada penampilan di gereja. Tapi kita harus tahu kalau Tuhan itu udah lahir di dalam hati kita masing-masing. Yang perlu kita lakukan adalah kita terus bersyukur. Kita harus sadar kalau Tuhan itu walaupun gak di acara Natal yang besar, tapi Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita masing-masing. Kita harus sadar kalau Tuhan itu udah lahir di hati kita masing-masing untuk selalu menemani kita, untuk selalu menjadi teman cerita kita kalau kita punya beban. Nah adik-adik, oleh karena itu jangan sedih ya kalau tahun ini kita nggak bisa kumpul di gereja. Walaupun seperti itu, guru-guru KAKR kita semua bakal siapkan Natal streaming, jadi adik-adik bisa nonton loh dari rumah. Nah jadinya jangan walaupun nggak datang ke gereja, jangan mengurangi makna Natal kita ya. Oke, jadinya di sini kakak mau ajak supaya adik-adik selalu bersyukur, selalu bisa percaya kalau Tuhan itu akan selalu membawa sukacita, akan selalu membawa damai di kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang dapat kami dengarkan di pagi hari ini. Terima kasih karena Kau sudah datang ke dunia ini Bapa. Terima kasih karena Kau sudah lahir di setiap hati kami Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa agar kiranya Kau bantu kami agar kami bisa selalu bersyukur, bisa selalu menyerahkan setiap kekhawatiran kami kepadamu. Biarlah kami dapat percaya kalau Kau itu selalu menjaga kami, selalu membawa sukacita, selalu membawa damai di kehidupan kami masing-masing. Bapa yang baik, kebaktian kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya Kau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Yuk dipersiapkan ya persembahannya yang paling baik, dilipat dengan bagus, jangan dikucek-kucek ya. Nah sekarang kita mau kumpulkan persembahan kita mau angkat lagu pujian kita, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan dan syafaat kita. Yo ambil sikapnya yang paling baik lagi, yang paling sopan untuk menghadap sama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, di mana tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tadi juga kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Bapa, kiranya Kau berkati agar kiranya persembahan apa yang sudah kami kumpulkan tadi dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa yang baik, di sini kami berdoa untuk adik-adik KAKR. Kau berkati Bapa agar kiranya adik-adik KAKR bisa sehat-sehat selalu, tetap setia dalam mengikuti kebaktian online ya Bapa. Kau berkati juga persekolahan mereka agar kiranya walaupun melalui daring Bapa, Kau berkati agar mereka tetap serius, tetap bisa fokus dalam mengikuti proses pembelajaran daring mereka Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami Bapa. Kau berkati agar kiranya orang tua kami dapat selalu sehat, mendapat umur yang panjang dan rezeki ya Bapa. Kau beri mereka agar mereka selalu bisa menjadi orang tua yang terbaik untuk kami anak-anaknya ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Bapa, di mana Tuhan Yesus Kau tahu bangsa dan negara kami, begitu juga dunia ini Bapa, di mana semuanya sedang bersama-sama berjuang untuk melawan virus COVID-19 ini Bapa. Kau berkati setiap tenaga medis, setiap mereka yang berusaha untuk memerangi COVID-19 ini Bapa. Kau berkati mereka agar mereka selalu dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap program-program di gereja kami ini Bapa. Di gereja kami ini, di setiap kategorial Bapa, Kau berkati terkhususnya persiapan Natal Bapa, baik dalam bentuk apapun itu, baik dalam persiapan Natal secara offline maupun online Bapa. Kau berkati agar kiranya setiap persiapan yang dilakukan dapat berjalan dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa yang ada di gereja ini. Kau berkati agar mereka tetap setia, tetap melayani Engkau hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Bapa yang baik, di atas itu semua banyak kesalahan dosa yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Engkau menghapuskannya. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk semua tepuk tangan dulu ya. Dan semuanya bangkit berdiri. Mari mencuci tangan, jagalah kebersihan, makan buah-buahan, juga sayur-sayuran, belajar dari rumah, main juga di rumah, kita di rumah aja, jangan lupa berdoa. Selamat hari Minggu. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Karo. Ibata ibas jabuku, pria ukurku, pria ukurku, pria ukurku. Ibata ibas jabuku, pria ukurku, pria ukurku. Bahasa Inggris. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bahasa Mandarin. Chu Jesu Jiao jadi chu, kuai le ya, kuai le ya, kuai le ya. Chu Jesu Jiao jadi chu, kuai le ya, kuai le ya. Terakhir bahasa India. Jab Jesu mere kamen hai, kushi kushi hai, kushi kushi hai, kushi kushi hai. Jab Jesu mere kamen hai, kushi kushi